Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint perpajakan yang ke-10 dengan materi subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan serta tarif PPh orang pribadi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Materi yang pertama yaitu pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan atau PPS. Berikutnya, materi subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri adalah merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Subjek pajak luar negeri adalah masih sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Materi berikutnya, objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penghasilan karena pekerjaan atau jasa, gaji, upah, dan lain-lain. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan penjualan dan pengalihan harta. Yang kelima, bunga termasuk premium diskonto. Yang keenam, dividen. Yang ketujuh, rolai. Yang kedelapan, sewa. Yang kesembilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesepuluh, keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-12, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-13, premi asuransi. Ke-14, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ke-15, tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-16, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-17, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang ke-18, surplus Bank Indonesia. Materi berikutnya, norma perhitungan. Yang pertama, yang boleh menggunakan NPP, NWP. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah boleh menghitung penghasilannya itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Penghasilan itunya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Yang ketiga, pemberitahuan penggunaan NPPN dianggap disetujui
Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Materi berikutnya, pembukuan pajak penghasilan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencegah pergeseran laba atau rugi, prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan. Yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan. Yang kedua, tahun buku. Yang ketiga, metode penilaian persediaan. Dan yang keempat, metode penyusutan dan amortisasi. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan. Yang pertama, harta. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, modal. Yang keempat, penghasilan dan biaya. Yang kelima, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian. Tarif pajak penghasilan. Tarif VPA orang pribadi. Perubahan tarif dan braket pajak penghasilan orang pribadi. Lapisan tarif yang pertama, Undang-Undang PPh, rentang penghasilannya 0 sampai 50 juta rupiah, tarifnya 50%. Undang-Undang HPP, rentang penghasilan 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Lapisan tarif 2, lebih dari 50 rentang penghasilannya lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Undang-Undang HPP, lebih dari 60 juta rentang penghasilannya lebih dari 60 juta sampai 250 juta, 15%. Lapisan tarif ketiga, Undang-Undang PPh, lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Undang-Undang HPP, rentang penghasilannya lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Lapisan tarif keempat, Undang-Undang PPh, rentang penghasilan lebih dari 500 juta, tarifnya 30%. Undang-Undang HPP, rentang penghasilannya lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 35%. Lapisan tarif yang kelima, Undang-Undang HPP, tidak ada. Undang-Undang HPP, rentang penghasilannya lebih dari 5 miliar, dikenakan tarif 35%. Berlaku mulai tahun pajak tahun 2022. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.